Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, mohon info untuk vokal saya, Tat. Jelas, Tat. Jelas. Alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur mari kita panjatkan pada Zat Ilahi Rabbi, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarga, para sahabat, dan para tabi'in. Semoga sampai kepada kita yang insya Allah masih berada dalam ajarannya. Sahabat dan ustadz-ustadz yang saya hormati, alhamdulillah kita dipertemukan Allah dalam kesempatan kali ini, yaitu insya Allah akan membahas bedah kapah nomor 219, 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan 19 November 2021 Masehi. Dan dalam kesempatan kali ini yang akan memberikan materi atau sebagai narasumber, yang pertama Ustadz Denny Kurniawan, yang kedua Ustadz Noval. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada narasumber yang pertama, yaitu Ustadz Denny Kusuma. Ustadz Denny Kurniawan. Kepada beliau, tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, di kesempatan yang cerah ini kita bisa melaksanakan salah satu aktivitas, ya, yang insya Allah ini adalah merupakan aktivitas dalam rangka untuk menyampaikan, ya, ide-ide dan nilai-nilai Islam berikut dengan solusi Islam terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat di Buletin Al-Wa'i. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, untuk edisi kita kali ini kita akan mengangkat tema, yakni berkenaan dengan Permendikbud, ya. Jadi terbitnya Permendikbud yang kemudian menjadi
apa istilahnya, menjadi hal yang penting untuk kita bicarakan di sini, karena ada pasal yang atau ya pasal-pasal yang itu tentunya perlu kita sampaikan konsekuensi dari pasal itu ketika hal tersebut kemudian luput dari perhatian kita, dan ini tentunya akan bisa berakibat fatal karena ternyata dalam salah satu pasalnya itu disampaikan bahwa apapun yang kemudian dilakukan ya, oleh seseorang ya, atas korban ya, korban pelecehan seksual atau kemudian apa yang disampaikan di dalam hal tersebut, itu kemudian dikatakan kekerasan seksual ya, itu ketika yang mereka lakukan itu tanpa dasar persetujuan korban. Nah, mafhum mukhalafahnya, kalau itu atas persetujuan korban, maka perkara pelecehan seksual dan lain sebagainya itu menjadi boleh, gitu, karena dengan alasan atas persetujuan korban, gitu ya. Hatta itu kemudian sampai kepada perzinaan itu dilakukan misalnya, tidak hanya sebatas kekerasan seksual. Nah, ini tentu tidak begitu saja Permendikbud ini muncul ya, atau kemudian hanya di negeri kita saja ya perkara ini muncul, tetapi ini berjalin kelindan dengan apa yang kemudian menjadi menjadi kebijakan global ya, kebijakan global yang itu merembet atau kemudian yang itu kemudian diejawantahkan ya, ke berbagai negara yang ada di dunia ini, dikarenakan mereka ya itu merupakan bagian dari apa yang dinamakan sebagai komunitas internasional ya, yang disimbolkan dengan PBB ya, seperti itu, sehingga siapapun yang menjadi bagian dari PBB ini mesti mengikuti apa yang kemudian menjadi kebijakan ya, atau ketetapan atau kemudian keputusan ya, yang ada di dalam lembaga ini ya. Termasuk di dalamnya adalah tentunya berkaitan dengan permasalahan apakah itu kesetaraan gender ya, sekarang itu dikenal dengan UN Women ya. Yang sebelumnya ada yang disebut dengan SDGs ya. Sebelumnya juga MDGs ya, seperti itu, istilah-istilah yang itu khas ya dengan pembahasan tentang yang sekarang itu UN Women itu ya. Nah, ini muncul ya tentunya karena satu hal yang penting, yakni bahwa ini bersumber dari suatu sistem
ya yang diterapkan pada saat ini ya, di tengah-tengah kehidupan manusia, sistem sekuler ya, yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Nah, inilah yang kemudian kalau kita runut, ya, jadi inilah yang menjadi sumber ya cikal bakal munculnya permasalahan ini sampai kemudian munculnya Permendikbud ini bukan semata kemudian hasil prakarsa karya anak bangsa mengeluarkan peraturan atau kemudian ketentuan atau kemudian keputusan ya yang itu muncul dari suatu hal yang kemudian terpisah begitu ya dengan akarnya, tidak ya, tapi ini semata-mata merupakan istilahnya konsekuensi atau konsekuensi logis atau kemudian hal yang berjalin kelindan dengan perkara yang di atasnya gitu. Jadi istilahnya tidak akan terputus ya, tidak akan terlepas dari perkara sumbernya gitu. Nah, maka dari itu selain kita mesti istilahnya mengkritisi atau memberikan gugatan gitu ya terhadap Permendikbud ini, dikarenakan ada pasal-pasal yang tentunya ini berbahaya, bahkan ini bisa menjadi pintu untuk legalisasi perzinaan ya, dengan alasan mencegah ya kekerasan seksualitas terhadap perempuan. Nah, ini tentunya hal yang perlu kita sampaikan ya, bagaimana nanti solusi Islam ya, berkenaan dengan hal ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Nanti lebih panjang lebarnya nanti akan disampaikan oleh Ustaz Naufal. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran Ustaz Denny yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata atau sebagai prolog dalam pembahasan bedah kafah yang mana tema yang kita akan bahas yaitu Permendikbud kokohkan budaya liberal. Ini kalau boleh saya berpendapat, dengan lahirnya Permendikbud ini akan mewujudkan manusia seperti binatang atau akan menjauhkan manusia dari fitrahnya. Itu kalau boleh saya berpendapat seperti itu dengan lahirnya Permendikbud ini. Nah, untuk lebih jelas mungkin akan disampaikan oleh Ustaz Naufal. Kepada beliau, tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari fa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran fayughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fadzalika dhaful iman. Ya, alhamdulillah sahabat bedah kafah hari ini yang akan kita pembahasan hari ini itu berkaitan dengan Kemendikbud gitu. Yang sebenarnya lahirnya peraturan
ke permen, peraturan menteri ini didorong atau didasarkan atas adanya gitu ya beberapa kasus di beberapa kampus itu yang terjadi pelecehan seksual atau tindak kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi di beberapa kampus tersebut. Nah, siapa pelakunya gitu yang tentang mahasiswi tersebut? Nah, itu banyak yang pelakunya itu sebenarnya adalah selain sesama mahasiswa, itu juga ada sebagian dari dosen seperti itu dan aparat kampus itu sendiri. Nah, beberapa kasus itu yang pernah terjadi itu di daerah kampus di daerah Sumatera yang sampai saat ini pun beberapa korban itu sempat melaporkan hal tersebut seperti itu. Nah, termasuk beberapa hal juga tidak dilaporkan berkaitan dengan kekerasan seksual ini gitu. Nah, inilah sebenarnya hal-hal yang seperti ini yang dia itu menimbulkan respon cepat sebenarnya dari pihak Kementerian Pendidikan yang Mas Menteri gitu ya, yang notabene memberikan respon gitu berkaitan dengan kasus-kasus ini, sehingga muncullah Permendikbud ini. Nah, kalau kita baca gitu ya dari Permendikbud ini sudah saya share filenya di beberapa tempat, nanti saya mungkin share lagi berkaitan dengan Permendikbud ini gitu ya, yang dari setiap pasalnya itu dalam pencegahannya itu tidak ada norma-norma agama di situ gitu loh. Dan yang menjadi sorotan itu berkaitan dengan pasal yang kelima gitu. Jadi di pasal kelima itu banyak frasa-frasa di setiap poinnya itu yang dia itu berbau gitu, yang dikritisi sebenarnya oleh para ulama. Dan juga Permendikbud ini selain dikritisi oleh para ulama juga dikritisi oleh beberapa banyak ormas termasuk dari MUI. Seperti itu. Jadi sebenarnya dengan adanya pasal ini itu sudah mulai menuai kontroversi ya untuk pasal tersebut, dan pasal ini pun sebentar. Dan pasal-pasal ini banyak sekali ditolak gitu ya, oleh para cendekiawan Muslim seperti itu. Dan anehnya lagi gitu ya, pasal ini tuh disempat gitu ya, pada saat munculnya pasal tersebut sempat menjadi dukungan gitu ya oleh Kementerian Agama gitu ya, oleh Gus Menteri gitu ya, untuk diberikan dukungan berkaitan dengan pasal ini. Nah, saya nggak tahu apakah Gus Menteri itu sudah melihat gitu ya pasal ini atau tidak. Nah, salah satu pasal yang sangat kontroversial dan menjadi concern gitu ya bagi para pembahas, para ulama termasuk bagi MUI itu berkaitan dengan pasal 5. Berkaitan dengan pasal 5 kekerasan seksual. Dari segi konteks bahasanya itu, dari segi permennya sendiri itu sangat bagus. Kata-katanya bagus gitu. Jadi menolak bentuk kekerasan seksual gitu ya. Nama pasalnya. Cuman di dalam isinya itu ada hal-hal yang dia itu malah menjerumuskan atau bisa dimultitafsirkan gitu. Seperti itu. Nah, bagian-bagian mana itu yang multitafsir atau yang sangat berbahaya dari pasal ini? Nah, ini di bagian pasal yang kelima. Jadi di semua pasal itu sebenarnya tidak ada problem sebenarnya, dan meskipun itu tidak ada kaitannya dengan norma agama seperti itu. Jadi kenapa lahirnya muncul permen ini? Yang pertama itu karena setelah adanya kasus kekerasan seksual, yang kedua itu karena tidak ada pengulangan lagi. Jadi concernnya itu lebih ke masalah tidak adanya pengulangan kekerasan seksual lagi, bukan malah pencegahan gitu ya, bukan malah pencegahan kekerasan seksual ataupun seks bebas itu sendiri. Nah, saya mulai dari yang pasal 5 ya. Pasal 5 ini poin 1. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Poin nomor 2, kekerasan seksual sebagai yang dimaksud ayat 1 meliputi menyampaikan ujaran yang mendiskriminatis atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban. Jadi kalau semuanya identitas kita kan yang mengenal gender manusia itu cuma laki-laki sama perempuan gitu ya. Nah, pasal ini sebenarnya itu bisa jadi bentuk perlindungan gitu ya bagi orang-orang kaum homo atau lesbian itu berlindung di balik pasal ini gitu. Karena katanya dengan gender mah nggak usah laki-laki perempuan gitu loh. LGBT mah itu mah penyakit gitu seperti itu.
Nah, poin B, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Nah, frasa yang sempat menjadi banyak ketidaksetujuan bagi para ulama itu, termasuk pada bagi cendekiawan Muslim itu berkaitan dengan frasa tanpa persetujuan korban. Jadi memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Itu tidak boleh. Tetapi kalau soma disetujui itu boleh. Nah, ini yang jadi bahayanya. Nah, saya ucapkan lagi yang poin C, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban. Jadi, menyampaikan ucapan memuat rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa sensual pada korban. Yang jadi masalah itu dari frase ini adalah parameternya apa gitu ya. Siulan yang apa namanya? Siulan yang sebentar. Nggak ada gangguan teknis. Jadi parameter dalam siulan atau lelucon atau rayuan itu parameternya apa? Terus siapa yang akan mengadili itu tersebut? Hal-hal tersebut. Nanti kita akan bahas setelah ini. Terus yang poin D berkaitan dengan menatap korban dengan nuansa seksual atau yang tidak nyaman gitu. Jadi parameter menatap orang itu apa gitu, nggak spesifik gitu loh, seperti itu. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar. Ini poin E, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Seperti itu. Nah, ini malah sudah masuknya ke pornografi, pornoaksi. Mengambil, merekam, atau mengedarkan foto atau rekaman audio atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Nah, jadi kalau soalnya di pasal ini, bagi mahasiswi, yang dia itu setuju untuk direkam atau melakukan hubungan seksual di videonya itu nggak ada masalah, gitu, nggak ada problem seperti itu. Kenapa? Karena disetujui oleh korban. Yang tidak boleh itu tanpa persetujuan, seperti itu. Terus yang poin G, mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ini lagi, ada kata-kata tanpa persetujuan korban. Menjabarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Terus banyak fasa-fasa yang banyak juga yang berkaitan dengan kata-kata tanpa persetujuan korban. Yang paling banyak dibahas itu berkaitan dengan poin I. Menyentuh, mengusap, meraba, mengegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Nah, kata-kata tanpa persetujuan korban ini yang jadi masalah gitu. Nah, saya sempat melihat gitu ya pembahasan beberapa narasumber gitu ya, antara Ustaz Haikal Hasan, terus perwakilan dari dari perempuan lah gitu ya, termasuk dari aktivis perempuan. Nah, pada saat ditanya gitu ya, untuk berkaitan dengan pasal ini, gitu, pada saat ditanya, bisa nggak pasal ini tuh direvisi gitu, direvisi. Revisinya tuh gampang, ya, tanpa persetujuan korbannya itu dihilangkan saja. Nah, tetapi bagi aktivis perempuan itu tidak meinikan itu ya, nggak perlu direvisi karena itu sudah bagus, seperti itu. Jadi disinilah tampak gitu ya bahwa aktivis perempuan ataupun pasal-pasal muatan yang sudah dibuat ini itu syarat dengan konsep liberalisme itu sendiri. Dan kenapa kita berlogika bahwa pasal ini sangat berbahaya karena melegalkan seks bebas di kalangan pendidikan gitu, seperti itu. Jadi karena hal tersebut makanya banyak yang menolak. Terus yang kedua, dalam permen ini disebutkan berkaitan dengan Satgas, gitu. Jadi di dalam permen ini disebutkan itu berkaitan dengan Satgas yang dia itu tugasnya untuk menginvestigasi ya berkaitan dengan kekerasan seksual di kampus tersebut, seperti itu. Yang jadi parah itu adalah salah satu Satgas atau orang-orang yang berhak ada di dalam Satgas itu adalah aktivis perempuan yang dia itu notabene yang akan menjadi penafsir tunggal gitu ya pada saat terjadi kekerasan seksual. Misal tadi masalah menutup melirik gitu ya, melirik memandang yang dia itu bernuansa seksual itu seperti apa gitu.
parameternya apa dan bagaimana dia penilaiannya seperti apa. Nah, itu ditafsirkan secara tunggal oleh aktivis-aktivis tadi gitu. Yang akan ada rencana gitu arahannya akan ke situ seperti itu. Dan ini akan menjadi sangat berbahaya seperti itu karena saat ini pun kampus ya ya menjadi sudah malah tidak concern terhadap pendidikannya lagi gitu. Malah mencari predator seksual itu sendiri. Nah, terus yang berkaitan dengan kenapa pasal ini juga harus ditolak selain memang ini adalah bentuk liberalisme, yang kedua itu adalah perancangannya. Jadi undang-undang ini itu dari segi kata-kata itu terlalu kurang ini ya kayak kurang kayak terlalu Muslim juga melihat saja gitu karena undang-undang tersebut, undang-undang ini tuh hanya sebatas mengatur gitu, maksudnya pencegahannya tuh nggak ada gitu. Jadi yang seharusnya dilakukan kekerasan seksual itu tidak mungkin ada gitu ya. Kalau semuanya ada pencegahan sebenarnya seperti itu, pencegahan supaya tidak ada kekerasan seksual di kampus-kampus seperti itu. Misal apa salah satu pencegahannya? Mungkin secara sederhana gitu ya, pemisahan antara toilet laki-laki dan perempuan gitu ya. Pemisahan antara kelas laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, cuman tetap aja kan orang-orang HAM gitu yang berlindung di bawah HAM gitu ya, berkaitan dengan hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu gugat akan berlindung di pasal itu gitu loh. Jadi seakan-akan perempuan tuh dikekang gitu bahwa perempuan selalu didiskriminasi gitu zaman sekarang gitu. Padahal kalau kita lihat tentang kesetaraan gender atau tidak dihormatinya perempuan itu bukan dari Islam gitu, tapi itu dari sejarahnya itu dari orang-orang Barat gitu loh, yang bagaimana mereka melihat perempuan itu hanya sebatas barang yang bisa dipakai kapanpun gitu, dan dibuang kapanpun seperti itu. Oleh karena itu ini harus ditolak gitu. Permen ini harus ditolak, dan sanksi bagi kampus yang tidak melaksanakan permen ini yang saya baca itu ada 2 poin gitu ya. Salah satunya itu menghentikan bantuan gitu ya kepada kampus. Terus yang kedua itu berkaitan dengan menurunkan akreditasi kampus tersebut. Dan ini yang sangat sebenarnya kampus tuh banyak yang menolak, cuman karena memang tidak berani gitu. Kalau dilihat tuh karena tidak berani gitu ya, tidak bersuara, makanya seakan-akan para aktivis kampus itu ya diam-diam saja seperti itu. Nah, ini yang menjadi concern kita gitu, yang harus kita bahas berkaitan dengan pasal. Nah, terus yang menjadi menarik adalah bahwa gitu ya, hal-hal yang seperti ini kan berkaitan dengan legislator atau regulator ya. Bagaimana seseorang pendidikan mengatur tentang pendidikan, dan juga background-nya itu Pak Mas Menteri ini kan sekolahnya di luar negeri gitu. Jadi wajar kalau semuanya pola pikirnya itu adalah pola pikir sekuler gitu. Pada saat dia itu sekolah, pada saat kuliah gitu, kan kalangan lingkungannya itu kan seperti itu. Jadi wajar kalau kita melihat gitu ya, apa yang dilakukan oleh Mas Menteri ini ya seperti ini, seperti itu. Dan ini pembahasannya sangat panjang sekali gitu untuk berkaitan dengan kekerasan nih, undang-undang ini dan kenapa harus ditolak. Seperti itu. Ya salah satunya itu dengan adanya permen ini yang dia itu tanpa persetujuan tadi gitu yang disebutkan oleh Ustadz Denny itu berkaitan dengan meraba-raba itu tidak boleh gitu ya, kecuali dengan persetujuan korban. Nah, itu yang jadi permasalahan. Seperti itu. Oleh karena itu ini permen ini harus ditolak. Kalau bisa harus dicabut karena absurd dan bertentangan dengan aturan-aturan yang lain. Seperti itu. Ya itu mungkin sebagai prolog dari saya. Mangga. Alhamdulillah, syukran kepada Ustadz Nopal yang telah menyampaikan sedikit materi pada kali ini yang lebih
mendetil dibahas barusan, yaitu pasal 5 ayat 2. Yang mana hal ini sangat bertentangan gitu kan dengan fitrahnya manusia. Makanya dengan lahirnya pasal ini justru menjauhkan manusia dari fitrahnya gitu kan. Ketika hal terjadi semacam ada meraba tubuh, melirik dan sebagainya yang berkaitan dengan porno aksi, itu diperbolehkan apabila disetujui oleh korban. Tetapi apabila tidak disetujui oleh korban, maka terjadilah pelanggaran. Nah, yang Ustadz tadi sampaikan ini yang bertentangan dengan syariat gitu. Nah, mungkin salah satunya yaitu atau solusi dari semua pasal tersebut yaitu diterapkannya Al-Quran sebagai landasan atau sebagai undang-undang. Nah, karena di kita ini pasal-pasal yang dibuat oleh manusia, ya tentu ini yang menjadi berat gitu kan untuk meluruskan. Karena kalau kita lihat fakta di negeri ini mayoritas umat muslim. Tapi justru yang menolak syariat Islam itu bukan orang-orang kafir, tetapi orang muslim itu sendiri. Nah, ini yang bisa menjadi beban atau bisa dijadikan berat oleh kaum muslim yang ingin menerapkan syariat atau menerapkan hukum-hukum Al-Quran. Karena bertentangan atau berseberangan dengan muslim itu sendiri. Kan. Akhirnya banyak seolah gontok-gontokan antara sesama muslim. Karena ini yang diharapkan oleh orang-orang kafir, yaitu bertabrakannya orang-orang muslim dengan orang muslim itu sendiri. Mereka sangat berharap, mereka sangat menginginkan ketika sesama muslim itu berkelahi. Nah, mungkin kita selaku pengemban dakwah harus cari solusi bagaimana memberikan masukan atau memberikan pencerahan terhadap kaum muslim yang terutama di kalangan bawah, di kalangan masyarakat bawah, bagaimana mereka paham tentang syariat Islam sehingga tidak menyetujui atau mereka tidak senang dengan lahirnya pasal-pasal ini gitu kan. Ya minimal ada penolakan gitu. Nah, mungkin dari sisi dakwah lah yang mereka akan ketahui gitu kan. Bagaimana pemahaman hal ini diterima oleh masyarakat itu sendiri, yaitu dengan cara dakwah. Kadang-kadang yang jadi permasalahan cara dakwahnya kita itu maksud saya sebelum kita bicara pun karena banyak masyarakat juga yang paham atau yang tahu kita itu dari salah satu kalau dibilang itu ormas yang terlarang katanya. Ketika kita bicara masalah syariat atau apalagi dengan tegaknya syariat dan khilafah, mereka itu masyarakat itu sudah mengalihkan pembicaraan kita. Nah, ini juga mungkin jadi hal yang dilema gitu untuk para pengemban dakwah di posisi sekarang. Nah, mungkin
Ustadz yang hadir dalam kesempatan kali ini ingin bertanya atau menambahkan dalam materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nopal dan Ustadz Denny, atau mungkin Ustadz Denny juga ingin lebih menjelaskan apa yang telah disampaikan tadi. Pada Ustadz Denny dipersilahkan. Ya, jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nopal bahwa memang yang kita kritisi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini terkait dengan Permendikbud ini perlu kita berikan berikan masukan atau kemudian kritikan ya terkait dengan kebijakan ini, karena dibalik dari apa yang menjadi poin krusial ya di pasal 5 ini justru bisa yang menjadi pintu untuk legalisasi perzinaan ya, atau yang diawali juga dengan pelecehan seksual gitu, seperti itu, dengan alasan yang paling mudah ya, manakala hal tersebut mendapatkan persetujuan ya dari korban ya, seperti itu, sehingga bagi kalangan tertentu ya ini lebih memudahkan ya mereka untuk melakukan aksi kekerasan seksual ini dengan kekuasaannya, dengan hal yang kemudian bisa mereka paksakan ya, sehingga para korban itu bisa memberikan persetujuan atau kemudian dipaksa untuk memberikan persetujuan itu, sehingga legalisasi terhadap kekerasan perempuan itu alih-alih kemudian bisa dihentikan ya, atau kemudian kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan itu bisa dieliminasi gitu. Justru ini bisa dengan Permendikbud ini bisa jadi sebaliknya gitu ya, yang asalnya kemudian bisa disampaikan ya terkait dengan apa yang menjadi keluhan ya dari tadi disampaikan ya, di universitas dan sebagainya seperti itu. Nah, dengan tentunya landasannya adalah secara pribadi, memang misalnya korban itu dia meyakini bahwa di dalam keyakinannya, contoh misalnya seorang muslimah, bahwa itu tidak diperkenankan ya, seperti itu, baik itu dengan atau tanpa persetujuan pun ya, seperti itu, tetap itu perkara yang tidak diperkenankan gitu. Tapi dengan adanya peraturan ini bisa hal itu menjadi poin atau kemudian pasal yang bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk justru semakin kasus-kasus kekerasan seksual ini bisa tidak terkendali gitu ya, karena dengan alasan mendapat persetujuan dari korban itu selesai gitu ya, seolah-olah hal tersebut kemudian tidak dimaknai sebagai asusila, tidak dimaknai sebagai pelanggaran terhadap hukum ya, karena
diperkenankan asal kemudian mendapatkan persetujuan dari korban. Nah, berkaitan dengan tadi ya, bahwa ini bukan bukan kali ini saja ya. Permasalahan ini menyeruak karena memang sejak didirikannya PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu memang sudah ada ya. Sudah ada yang disebut dengan istilahnya CWS ya, Commission on the Status of Women ya. Jadi menentukan langkah efektif untuk terkait dengan kesetaraan hak perempuan ya, termasuk di dalamnya nanti kekerasan seksual terhadap perempuan itu adalah bagian dari pembahasan di dalamnya gitu ya. Kemudian di tahun 1994 itu kemudian diadopsinya CEDAW ya, CEDAW. Jadi ini Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ya. Nah, itu di Kairo, kemudian UN United Nation Fourth World Conference on Women ya di Beijing tahun 1995 ya, atau bisa yang melahirkan Beijing Declaration and Platform for Action ya, BPFA. Kemudian juga 5 tahun berikutnya tahun 2000 itu muncul The Millennium Summit September 2000, kemudian diadopsi oleh diadopsinya The UN Millennium Declaration atau MDGs ya. Nah, terus juga berikutnya tahun tahun 2015 ya. Tahun 2015 ketika MDGs ini tidak tercapai ya, maka kemudian PBB mengadopsi bahwa tahun 2030 itu agenda untuk Sustainable Development atau SDGs ya, yang akan dicapai konon kabarnya tahun 2030 ya, seperti itu. Jadi ini adalah rentetan di mana ini permasalahan ini terkait dengan salah satunya kekerasan seksualitas kaum perempuan itu menjadi pembahasan di PBB ya, seperti itu. Nah, yang perlu kita buka wawasan itu adalah bahwa kita ketahui bahwa tidak semuanya negara yang ada di dunia ini mayoritas muslimah misalnya ya, terkait dengan warga negara di sana atau penduduknya di sana. Nah, akan tetapi kekerasan terhadap kaum perempuan ini itu tentunya tidak hanya terjadi di negeri-negeri kaum muslim, gitu kan? Jadi di Amerika juga terjadi, di India juga terjadi, kemudian di Eropa juga terjadi, di Afrika terjadi, di belahan dunia manapun itu terjadi, ya, seperti itu. Nah, hanya saja yang mereka kemudian seringkali tekankan atau kemudian seringkali menjadi sasaran untuk
program ini adalah terkait dengan pandangan diskriminatif, ya, yang itu dinisbatkan kepada nilai-nilai Islam, ya, atau terkait dengan tatanan syariat Islam, ya, yang kemudian dianggap ini menjadi hal yang menyebabkan, ya, turunan dari kesetaraan gender itu. Di dalamnya adalah kekerasan terhadap perempuan ini disebabkan hal ini. Nah, tentu tuduhan ini jelas tuduhan yang tidak tepat. Gitu. Mengapa? Karena ya kalau misalnya Islam itu, nilai-nilai Islam atau syariat Islam itu yang menjadi permasalahan sehingga muncul kekerasan terhadap kaum perempuan, ya, karena alasan tidak ada kesetaraan gender atau kemudian adanya disebutnya itu patriarkis misalnya, seperti ada kalau dalam Islam itu terkait dengan keuang, gitu. Tentu kita tidak bisa menyatakan bahwa masyarakat kaum perempuan di Amerika itu kebanyakan muslimah, gitu. Ya kan? Artinya mereka tidak menggunakan nilai-nilai Islam. Tapi kekerasan seksual terhadap kaum perempuan di Amerika cukup tinggi, ya kan? Padahal mereka tidak menerapkan nilai-nilai Islam, ya kan? Mereka tidak menutup aurat, tidak menggunakan jilbab, gitu ya, kaum perempuannya, gitu ya. Jadi tidak ada nilai-nilai Islam di tengah kehidupan kaum perempuan di sana, gitu. Tapi kekerasan seksual terhadap kaum perempuan di sana tinggi juga. Gitu. Kemudian di India, misalnya, ya, India itu ya jelas kita ketahui bahwa sebagian besar itu adalah kaum Hindu, gitu kan. Dan di India itu sangat kentara bagaimana perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan itu sangat bagaikan langit dan bumi, gitu kan, seperti itu. Jadi kaum perempuan itu dianggapnya ya gimana ya, tidak dianggap manusia, ya, seperti itu. Nah, apakah di India ini kaum perempuannya itu kebanyakan muslimah? Jelas kita jawab tidak. Mereka beragama Hindu, seperti itu. Tetapi di India itu sangat tinggi, ya, kekerasan seksual terhadap kaum perempuan. Gitu. Nah, apakah kemudian kita juga bisa menyatakan bahwa itu karena syariat Islam yang diterapkan di India? Apanya yang diterapkan di sana? Masyarakatnya juga bukan kaum Muslim, ya, seperti itu. Artinya tuduhan selama ini, ya, yang menisbatkan terkait dengan permasalahan perempuan itu kepada syariat Islam dinisbatkan, atau kemudian menjadi kambing hitamnya adalah syariat Islam, jelas ini tidak berdasar, gitu. Karena masih banyak negara-negara atau negeri-negeri yang notabene mayoritas penduduknya bukan kaum Muslim, toh terjadi juga kekerasan seksual terhadap kaum perempuan di sana. Jadi apa ini sebenarnya permasalahan yang utamanya? Jadi hadirin rahimakumullah, permasalahan utamanya itu justru adalah pada penerapan sistem sekuler, yang itu diterapkan hampir di seluruh penjuru dunia ini pada saat ini, baik itu di negeri-negeri Muslim maupun apatah lagi kemudian di negara-negara yang kampionnya sekuler itu, seperti itu. Jadi sebenarnya seharusnya telunjuk manusia di dunia ini harusnya menunjuk kepada sistem sekuler yang diterapkan pada saat ini, yang itu menyebabkan
permasalahan kekerasan terhadap kaum perempuan ini akan terus-menerus terjadi dan tidak bisa diselesaikan dengan apapun, apakah dengan peraturan, bahkan peraturan yang sampai seperti itu aja, peraturan yang yang lebih tinggi saja ya nggak bisa seperti itu. Artinya ini yang jadi permasalahan itu adalah bagaimana kita memperhatikan bahwa selama sistem sekularisme ini yang diterapkan di dalam kehidupan manusia di dunia ini, maka selama itulah kemudian permasalahan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan ini akan senantiasa ada dan tidak bisa diselesaikan. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Ustaz ini telah menjelaskan bagaimana asal usul dan sejarah lahirnya liberal dan peraturan liberal. Jadi bukan hanya di negeri kita, tapi di berbagai macam penjuru dunia. Ketika sistem liberal ini diterapkan, maka akan lahirlah peraturan-peraturan yang bertentangan dengan akidah, gitu kan. Nah, mungkin yang selanjutnya Ustaz Nopal juga akan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Ustaz? Ya, enggak. Itu ada pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan. Oh. Iya, sebentar. Ya, ada pertanyaan. Langsung saya bacakan pertanyaannya. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan peran ulama, terutama MUI, yang tugasnya sebagai pengoreksi dan pengkritik pemerintahan, terutama dengan penyimpangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apakah di sini MUI tidak ada peranan pemerintahan, tidak ada peranan pemerintahan di kita? Ustaz, pertanyaan kan jawab pertanyaan dari sahabat kita yang bertanya. Baik ya. Baik, berkaitan dengan MUI ya. Dalam konteks ini sebenarnya, dalam konteks Permendikbud ini, MUI juga sudah melakukan penolakan gitu. Bahkan MUI sudah mengajukan ya, ketidaksetujuan berkaitan dengan permen ini gitu. Karena permen ini yaitu tadi lebih ke masalah tidak ada persetujuan itu tadi gitu yang harus direvisi gitu. Cuman saya nggak tahu konteksnya MUI itu apakah merevisi undang-undang, bukan undang-undang, merevisi permennya atau mencabut permen seperti itu. Cuman dari MUI itu juga sudah menegaskan penolakan terhadap permen 30 ini seperti itu. Nah, ketidaksetujuan ya dari permen ini.
Nah, termasuk untuk permen ini kan juga disetujui ya oleh Menteri Agama gitu ya. Nah, tapi beberapa hari ya setelah persetujuan berkaitan dengan permen ini, Menteri Agama pun akhirnya memberikan klarifikasi bahwa lebih sikoh terhadap intelektual Muslim, yang mayoritas intelektual Muslim itu pun menolak permen ini seperti itu. Nah, untuk tugas MUI yang lain berkaitan dengan mengkritik atau mengoreksi penguasa, sepertinya kita bahas di tema yang lain gitu, karena untuk tema ini sikap dari MUI itu juga tidak setuju gitu dengan adanya permen ini. Seperti itu. Kalau untuk masalah tugas MUI, apakah mengkritik atau menginikan atau penguasa gitu ya, saya kurang tahu untuk tugas MUI itu seperti apa. Seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin Ustaz Denny yang akan menjawab dari pertanyaan Bu Det ini, atau siapa Pak siapa ya? Pak Pandi kalau nggak salah ya. Silakan Ustaz Denny. Tadi sudah disampaikan Pak terkait dengan misalnya ketidaksetujuan juga dari MUI Afwan Sad, kurang jelas Sad. Ya, terutama di pasal yang jadi santer ya dibicarakan, yaitu pasal 5 ini gitu. Jadi jadi tidak hanya MUI tentunya. Ini adalah merupakan tugas kita bersama, ya. Jadi kita juga tidak bisa mengandalkan MUI atau ulama, ya mereka sudah sampaikan gitu, tetapi ya tidak cukup, ya tidak cukup dengan mengandalkan mereka, ya, karena toh kita ketahuilah bagaimana sistem sekarang ini, jangankan lembaga-lembaga yang seperti ini ya, yang kemudian istilahnya dari sisi kekuatan juga ya mungkin bahasanya ya mau diterima silahkan, tidak berimplikasi apa yang kemudian menjadikan kemudian pemerintahan yang ada itu kemudian harus mengikuti fatwa-fatwa MUI seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itulah maka ini kesempatan kita semua kaum muslim untuk menampakkan jati diri kita sebagai seorang muslim, ya, dengan keyakinan kita, dengan nilai-nilai Islam yang ada pada diri kita, ya, untuk menyampaikan apa adanya, bahwa di dalam Islam ini tidak sesuai, tidak tepat, ya, Permendikbud ini, ya, apalagi ada klausul kemudian dengan persetujuan. Jadi kalau tidak dengan persetujuan, seolah-olah ya memang betul ya, ini kembali lagi kepada bahwa sistem sekarang itu menyerahkan, ya, segala urusan aturan hukum itu kepada manusia, sehingga ya hukum yang berlaku adalah hukum manusia, gitu. Sehingga secara itunya, ya, secara apa yang terdapat di dalam Permendikbud itu, ya, kalau bersesuaian dengan sistem sekuler, memang mesti akan bersesuaian dengan sistem sekuler. Tapi kita sebagai kaum muslim, ya, tanggung jawab kita adalah menyampaikan apa yang kemudian apa yang ada di dalam Islam, ya, sebagai bentuk bahwa kita menampakkan kemusliman kita, ya,
kemudian menyampaikan keyakinan kita terkait dengan hal tersebut, dan kita berikan solusi, bahwa Islam memberikan solusi terkait dengan permasalahan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan ini. Jadi dalam Islam itu sistem sosial yang mengatur interaksi perempuan dan laki-laki itu mewajibkan ya keduanya untuk menahan pandangan. Ya, bila melihat aurat ataupun syahwatnya terbangkitkan sekalipun tidak melihat aurat. Ya. Kemudian sistem sosial itu juga berpadu dengan sistem pendidikan Islam. Ya. Kemudian juga bagaimana keluarga ya itu juga memiliki peran yang cukup besar di dalam mendidik anak-anak mereka dari kecil, ya, sehingga kemudian mereka bisa memahami tentang bagaimana menjaga kehormatan, memiliki rasa malu dan selalu merasa diawasi oleh Allah, gitu. Ya, kemudian juga dengan begitu ya, mereka terbiasa menjaga pergaulan dan tidak merasakannya sebagai aturan yang memaksa, gitu. Dan sistem layanan publik yang juga akan menjaga interaksi laki-laki dan perempuan secara tertib ya, untuk menjaga campur baur ya, yang tidak berkolerasi dengan hajat yang akan ditunaikan, itu adalah hal-hal yang ada di dalam Islam ya, yang itu bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap kaum perempuan, yang pada saat ini kita tidak bisa mendapati hal tersebut, di mana di dalam Islam kaum muslimah itu, kaum perempuan itu dimuliakan dengan aturan Islamnya, sementara di dalam sistem sekuler justru kemudian seringkali kaum perempuan itu dihinakan ya, dengan tentunya aspek-aspek materialistik ya, yang itu sangat kentara ya, dibalik dari apa-apa yang kemudian mereka upayakan sebagai perjuangan terhadap kaum perempuan, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran, jazakallahu khairan kasiron pada Ustaz Deni yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Pandi kalau nggak salah ya. Mungkin karena mengingat waktu sudah 17.31, untuk sebagai kesimpulan kepada Ustaz Nova sebelum ditutup, tafadhol. Ya, jadi kalau kita bicara berkaitan dengan Permendikbud ini ya, kita sebagai seorang muslim gitu ya, seperti yang hadis yang saya bacakan tadi ya, man ra'a minkum munkaron falyughayyir bi yadihi gitu ya, fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fadzalika taful iman gitu. Jadi barang siapa yang dia melihat kemungkaran ya hendaklah dia rubah gitu ya. Nah, cuman kita bagaimana kita tahu gitu ya, hal-hal tersebut tuh berkaitan dengan kemungkaran atau tidak gitu ya, parameternya apa? Ya kita kembalikan lagi kepada syariat Islam. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui syariat-syariat Islam, syariat Allah gitu? Kalau semuanya kita tidak berusaha untuk mempelajari atau meningkatkan kesadaran kita untuk belajar berkaitan dengan syariat-syariat Islam seperti itu. Karena banyak hal yang di dunia ini, gitu, yang terjadi di dunia ini, gitu, khususnya di negeri kita ini yang jauh gitu, terhadap norma, sehingga sampai jauhnya, berarti kan sangat jauh dari Islam. Ternyata permen-permen seperti ini yang berkaitan dengan liberalisme ataupun yang dia itu menyokong orang-orang liberal gitu ya, itu selalu didukung oleh buzzer. Makanya diksi yang keluar itu pada saat para ulama itu menolak permen ini, diksi yang keluar itu adalah umat Islam itu setuju terhadap kekerasan seksual seperti itu. Jadi itu yang dibangun. Padahal bukan itu poinnya gitu. Yaitu poinnya adalah dalam permen tersebut ada yang keliru, yang dia itu melegalkan zina. Cuman karena penguasa itu di backing oleh buzzer seakan-akan menjerumuskan Islam, jadi siapa saja yang menolak permen berarti setuju terhadap
perbuatan kekerasan seksual tersebut. Nah, ini yang jadi concern kita ya, di negara sekuler ini. Oleh karena itu kita gitu sebagai seorang muslim, ya wajib sebetulnya kita untuk terus belajar, hadir kajian, terus diskusi-diskusi. Kita harus mengikuti juga beberapa perkembangan, karena dari perkembangan tersebutlah biasanya muncul tuh gagasan-gagasan liberal gitu ya, bagaimana mengancam generasi muslim kita. Oleh karena itu hemat saya kepada para peserta gitu ya, keluarga gitu ya, untuk selalu senantiasa mengkaji Islam gitu, dimanapun berada gitu, supaya kita bisa mempunyai gitu ya pegangan dalam kehidupan ini. Nah, berkaitan dengan permen ya, itu saja mungkin kesimpulan dari saya. Tafadhol, saya kembalikan lagi. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Nopal yang telah memberikan atau yang telah menyampaikan materi ini dari awal sampai akhir dan sampai diambil kesimpulan dari Permen Dikbud ini. Mungkin sedikit untuk Ustaz Denny atau langsung tutup saja. Intinya bahwa semua permasalahan yang terjadi ya, sampai kemudian muncul Permen Dikbud ini adalah sumbernya, pangkalnya adalah karena diterapkannya sistem sekularisme, ya, sistem sekular yang terjadi pada saat ini ya, dan itu adalah merupakan pangkal ya dari permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk permasalahan terkait dengan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan. Maka solusinya ya tidak lain kecuali kita kembali kepada sistem Islam yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan khususnya permasalahan kaum perempuan ini. Dan tentunya umumnya kita meyakini berbagai permasalahan kehidupan manusia ini akan diberikan solusi di dalam sistem Islam. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan katsiran, terutama kepada dua pemateri yang telah memaparkan atau menyampaikan dalam materinya dalam kesempatan kali ini. Karena kita mengingat waktu, kita akhiri saja acara bedah kapah kali ini. Insyaallah semoga Allah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bertemu lagi di pekan depan. Kita akhiri saja acara ini dengan bacaan hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Denny, punten Ustaz, aya Ustaz Muhtar Nasir tadi itu telepon ke Ustaz. Aya kabar? Masih direkam? Oh. Masih direkam. Waalaikumsalam. Iya. Tadi ada ini Ustaz Muhtar Nasir. Iya. Terus lebat informasi lagi-nya. Aman kayak tadi tinggal lah. Harus udah kali dia kan. Siap. Siap.